This is Nadia speaking. Ayo tanya Nadia. Halo teman-teman. Balik lagi di episode 4 Tanya Nadia. Kali ini aku bakal ngebahas salah satu hal yang cukup lazim teman-teman dengar kalau teman-teman ngebahas tentang saham. Yap, bener banget, yaitu IPO. Teman-teman pernah denger gak sih apa itu IPO? Nah, IPO atau Initial Public Offering adalah penawaran umum perdana saham yang dilakukan oleh perusahaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaan. Dalam IPO, perusahaan akan memperoleh dana dari masyarakat yang membeli efek yang diterbitkan oleh perusahaan. Sementara itu, masyarakat akan menjadi pemegang saham perusahaan tersebut. Nah, adapun tujuan dari IPO ini sendiri tidak lain agar suatu perusahaan mendapatkan pendanaan atau modal dari luar. Dalam hal ini, investor. Oleh karena itu, umumnya IPO ini dilakukan saat kondisi pasar saham cukup kondusif dan perusahaan terkait sedang bertumbuh serta membutuhkan dana untuk ekspansi atau memenuhi biaya operasional lainnya. Walaupun proses IPO ini kerap kali terjadi di beberapa perusahaan dan kita sudah sering mendengar adanya beberapa perusahaan yang melakukan IPO, nyatanya proses untuk menuju IPO itu tidaklah singkat. Rata-rata suatu perusahaan memerlukan waktu antara 3 sampai 12 bulan untuk mempersiapkan perusahaannya mampu untuk go public. Nah, sebelum mempelajari lebih lanjut mengenai IPO, teman-teman perlu mengetahui 3 istilah penting dalam IPO. Ada apa aja ya? Yang pertama yaitu go public. Go public sendiri adalah istilah untuk perusahaan publik yang menawarkan dan menjual sebagian sahamnya kepada publik serta mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Go public sendiri memiliki manfaat diantaranya untuk memperoleh sumber pendanaan baru, memberikan keuntungan kompetitif untuk pengembangan usaha, serta melakukan akuisisi perusahaan lain dengan pembiayaan melalui penerbitan saham baru. Yang kedua yaitu prospektus. Prospektus sendiri adalah dokumen tertulis yang dipersiapkan oleh emiten. Dokumen ini biasanya disiapkan untuk berdiskusi dengan penjamin pelaksana emisi. Prospektus terdiri dari informasi serta fakta-fakta penting mengenai emiten dan efek yang ditawarkan dalam bentuk penawaran umum. Selain itu, proses pencatatan kepada bursa, persyaratan pernyataan pendaftaran kepada OJK, dan pemasaran yang dapat mempengaruhi keputusan investor juga seringkali membutuhkan adanya prospektus. Yang ketiga yaitu book building. Book building atau masa awal penawaran awal bertujuan untuk mengetahui minat calon investor terhadap efek yang ditawarkan. Pada masa book building, harga masih berupa rentang. Investor menyampaikan minat pemesan sesuai keinginan dalam rentang harga yang telah ditentukan. Semakin tinggi permintaan dari investor, harga saham perdananya akan ditawarkan lebih tinggi lagi. Sebelumnya sudah aku jelasin tuh 3 istilah penting dalam IPO. Sekarang kita akan membahas hal yang paling penting yaitu mekanisme IPO saham. Gimana caranya ya? Terdapat 6 tahapan pada saat kita akan melakukan IPO atas saham perusahaan kita. Yang pertama yaitu persetujuan dari pemegang saham, di mana pada tahap pertama adalah perusahaan harus mendapatkan persetujuan dari stakeholder alias pemegang saham, terutama dari pemegang saham mayoritas. Tahapan yang kedua yaitu penunjukan penjamin emisi. Penjamin emisi efek
sering disebut juga dengan underwriter, di mana merupakan pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten. Dalam hal ini, kontrak dibuat dengan atau tanpa kewajiban penjamin emisi efek untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. Tahapan yang ketiga yaitu melaporkan ke BEI dan OJK. Langkah ketiga adalah emiten harus menyampaikan permohonan pencatatan saham ke Bursa Efek Indonesia atau BEI dan menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan. BEI dan OJK akan melakukan penelaahan atas permohonan yang diajukan perusahaan serta berhak meminta perubahan atau tambahan informasi kepada perusahaan untuk memastikan bahwa semua fakta material tentang penawaran saham, kondisi keuangan, dan kegiatan perusahaan diungkapkan kepada publik melalui prospektus. Tahapan yang keempat yaitu menerbitkan prospektus dan book building. Pada tahapan selanjutnya ini, di mana perusahaan dapat menerbitkan prospektus ringkas dan melakukan public expose jika izin publikasi telah dikeluarkan oleh OJK. Dalam public expose, perusahaan menyampaikan rentang harga saham perdana yang akan ditawarkan kepada investor melalui proses yang dinamakan penawaran awal atau book building. Di masa book building, investor dapat menyampaikan minat pemesanan saham dengan mengisi harga saham yang dikehendaki sesuai dengan rentang harga yang ditawarkan. Apabila minat terhadap saham perusahaan tinggi, maka perusahaan dapat mempertimbangkan untuk menjual dengan harga saham perdana yang lebih tinggi. Tahapan kelima. Pada tahapan ini, perusahaan pun bisa melakukan penawaran umum kepada publik serta melakukan pencatatan dan perdagangan saham di BEI. BEI lalu akan memberikan persetujuan dan mengumumkan pencatatan saham perusahaan serta kode saham perusahaan guna keperluan perdagangan saham di bursa. Adapun masa penawaran umum saham kepada publik biasanya dilakukan selama 1 sampai 5 hari kerja. Tahapan terakhir yaitu perdagangan saham. Setelah saham tercatat di BEI, investor akan dapat memperjualbelikan saham perusahaan kepada investor lain melalui sekuritas atau perusahaan efek yang menjadi anggota bursa yang terdaftar di BEI. Nah, itu dia materi-materi yang sudah kita bahas pada hari ini. Kita udah membahas pengertian IPO, istilah-istilah khusus dalam IPO, serta tahapan perusahaan sebelum melakukan IPO. Kira-kira di pertemuan selanjutnya kita akan ngebahas apa lagi ya? Stay tune! Terima kasih ya sudah menonton. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Dadah!